Nama saya Farid Gaban, saya wartawan, sekarang wartawan freelance, tapi saya punya pengalaman 20 tahun sebagai wartawan. Saya pernah bekerja untuk majalah Tempo, Harian Republika, majalah Editor, Harian Berita Buana, majalah Umat, dan terakhir kembali lagi ke majalah Tempo. Saya suka meliput apa saja, saya meliput politik, saya meliput ilmu dan teknologi, saya meliput lingkungan, saya meliput ekonomi bisnis, dan juga isu-isu internasional. Nama saya Ahmad Yunus, saya dari Bandung. Saat ini saya bekerja sebagai wartawan lepas, tapi sebelumnya saya juga sempat bekerja sebagai wartawan tetap. Karir wartawan saya kurang lebih sekitar 8 tahun. Saya sempat bekerja untuk detik.com. Saya juga sempat bekerja untuk majalah Pantau. Saya juga sempat bekerja untuk majalah Playboy Indonesia. Satu medan yang paling berat itu di sebelah barat Lampung, sampai dari Bandar Lampung sampai Kota Agung. Edan. Pahawang, pulau kecil. Ini pulau pertama yang kami kunjungi. Sebenarnya pulau kecil pertama yang kami kunjungi itu di selatan Lampung.
situ kami ke Kiluan sebenarnya. Kiluan itu sebuah tempat spot wisata yang jarang juga dikunjungi orang. Itu sebuah teluk dan di situ sebenarnya dikenal dengan tempat berkumpulnya lumba-lumba. Jadi lumba-lumba salah satu yang orang menyebut di situ dolphin tour. Ya. Orang mencari lumba-lumba dan biasanya pada pagi hari mereka bisa lihat ribuan lumba-lumba di teluk itu yang menghadap ke Samudra Hindia sebenarnya. Saya kira Lampung pada intinya adalah sebuah tempat, terutama di barat ya, punya potensi besar tapi sebenarnya belum banyak dikembangkan. Sebelum dipotong oleh masyarakat di sana, kita melihat pada saat hidup gitu ya, penyu gitu ya. Penyu matanya terlihat sayu gitu, terus ya kasihan aja, nggak tega aja sebenarnya makhluk selembut itu gitu ya. Terus tiba-tiba menjadi gulai gitu. 2, 3. Enggano itu bahasa Portugis yang artinya kalau di Indonesia kan adalah keliru, jadi pulau yang keliru. Jadi dulu Portugis mengira itu adalah Banda Neira ketika mereka mencari pala, tapi ternyata itu Pulau Enggano gitu. Tapi kondisi yang sekarang ada juga sebenarnya sangat menyedihkan. Yang pertama, pulau ini cenderung terisolasi sebenarnya. Kepulauan Mentawai ini salah satu, terutama di selatan, itu salah satu yang sudah dieksploitasi kayunya sejak tahun 70-an. Di situ di kapling-kapling antara lain ada keluarga cendana dan segala macam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara keseluruhan dari luar, pulau itu seperti masih utuh karena pinggirnya itu banyak hutan bakau yang masih bagus. Jadi rimbun, sangat lebat dan segala macam. Tapi kalau kita lihat di tengahnya itu sudah kosong karena di situ sudah pengundulan. Dibuka. Ayo. Terumbu karang di Mentawai itu salah satu yang paling rusak di Indonesia. Ayo Gus, tunggu Gus. Bagus nih kita ambil karangnya. Nah, saya juga mau. Di sini kami mengunjungi beberapa tempat bangunan-bangunan yang kuno ya. Salah satu yang kami kunjungi namanya rumah tua atau Omohada. Itu umurnya sudah 300 tahun ya. Jadi ini salah satu yang disebut sebagai salah satu bangunan tertua yang menjelang punah yang sekarang masih berdiri ya. Ini salah satu kearifan tradisional saya kira yang ada dari daerah Nias, bangunan dari kayu yang dianyam sebegitu rupa sehingga dia lentur ketika terjadi gempa.
salah satu aset yang terbesar untuk wisata di Pulau Buah itu adalah diving, ya, penyelaman. Ya. Kilometer nol atau yang disebut Sabang itu yang salah satu yang paling berkesan yang kami kunjungi. Memang ada makna buat orang tertentu, barangkali ada makna tentang teritori, ya. Tapi buat saya nasionalisme tidak sekedar teritori, ya. Nasionalisme itu adalah tentang the whole ideas, keseluruhan gagasan kita tentang negara ini, ya. Bagaimana negara ini dikelola dengan lebih baik dan macam. Menurut saya itu tidak sebatas teritori. Selama ekspedisi kita tidur bisa di mana aja. Kita kebanyakan tidur di rumah penduduk, kita tidur di musola kecil, kita tidur di rumah makan pinggir jalan, kita tidur di atas kapal dan sebagainya. Namun yang paling menarik adalah dan yang paling unik, bagaimana rasanya tidur berdua dengan laki-laki selama 1 tahun penuh dan nggak ada pilihan lain, ya. Itu yang paling menarik menurut saya. Dan gak semua orang bisa bertahan dengan cara seperti itu. Dan pada malam itu adalah malam pertama Ramadan, jadi kami sahur di kapal itu dengan ikan asin dan makanan yang disiapkan oleh awak kapalnya, dan itu satu pengalaman yang menarik. Saya kira yang pengalaman menarik di Selat Malaka adalah justru pengalaman yang menyedihkan menurut saya dalam perspektif kita keindonesiaan kita, ya. Orang sering bilang bahwa salah satu yang berbahaya di Selat Malaka adalah perompak, ya. Perompak itu yang suka mengompas kapal-kapal nelayan dan segala macam. Dan siapakah perompak itu? Orang mungkin membayangkan mereka adalah orang-orang yang sangar, yang tidak berpendidikan dan semacam. Tapi sebenarnya yang kami temukan di Selat Malaka agak ironis, yang menjadi perompak itu sebenarnya adalah banyak aparat, ya. Natuna salah satu pulau yang terkenal, ya. Natuna penghasil terbesar gas di Indonesia. Tapi juga di situ kita bisa melihat ironi-ironi karena banyak nelayannya memakai peralatan yang sangat sederhana sehingga mereka tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kemiskinan dan macam masih ini. Kemudian infrastruktur juga tidak terlalu bagus, terutama air bersih dan macam. Kami bertemu dengan pedagang Chinese di situ yang mengeluh tentang fasilitas air dan macam yang kurang. Pada saat yang sama ironis sekali pemerintah membangun masjid yang sangat besar, sangat mewah, yang semua didatangkan dari Jawa dan juga termasuk pekerja-pekerjanya, sehingga tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat lokalnya. Saya juga mencoba mendisiplinkan diri bahwa setiap kali satu tempat, setelah wawancara, setelah semuanya selesai, kemudian saya bikin tulisan, saya kirim ke Asep atau upload di internet. Jadi masalah pekerjaan tetap saya jaga gitu di luar hubungan pribadi saya dengan Farid Gaban. Kita pengen memotret, mendokumentasikan kondisi masyarakat pesisir dan kepulauan Indonesia. Karena Indonesia yang punya ratusan ribu pulau ini, nyatanya kita belum yakin bahwa negara ini memperhatikan kondisi-kondisi di kepulauan. Gitu. Dukungan spontan di lapangan, terutama dari masyarakat, kemudian dari komunitas teman-teman media, dan dari
lembaga-lembaga yang memiliki aktivitas di daerah-daerah rural yang dikunjungi oleh Farid Gaban dan Ahmad Yunus itu berawal dari informasi-informasi yang kebanyakan dari mailing list dan dari Facebook. Demikian juga pengunjung yang ada ke website, kebanyakan mereka tahunya justru dari Facebook. Banyak bantuan yang kami terima, baik kontak langsung melalui email maupun di buku tamu situs dan di Facebook, menawarkan untuk dikunjungi. Dan perkiraan kami, hampir seluruh pengunjung itu sebelumnya tidak mengenal Farid Gaban dan Ahmad Yunus. Karena banyak yang salam kenal, berarti sebelumnya mereka belum tahu sama sekali siapa dua orang ini. Tapi tulisan dan karyanya itu justru yang menarik orang untuk ikut mendukung. Ekspansi kelapa sawit juga antara lain yang menyebabkan pembukaan lahan yang kadang-kadang efek sampingnya adalah kebakaran hutan. Jadi kami juga bisa melihat dampak dari kebakaran hutan di situ. Ayo cepat, Zai. Cepat, kejar. Lari! Ya Allah. Ekspansi kelapa sawit juga mengubah hidrologi sebenarnya, Sungai Kapuas. Jadi sungai terpanjang di Indonesia ini sekarang menurut saya terancam ya, karena di musim kering mereka bisa sangat kering, sungai ini sangat kering sehingga kita bisa main sepak bola di sungai itu. Tapi pada musim penghujan itu muncul banjir gitu. Karena run off atau air hujan itu langsung masuk ke sungai dan tidak ada lagi penghalang. Jadi ekspansi kelapa sawit menggerus atau mengurangi tutupan hutan ya. Hutan-hutan primernya sudah ditebangi. Jadi kalau kita ke Kalimantan sebenarnya sekarang cerita tentang hutan tropis itu menurut saya sudah sangat terancam ya. Apakah itu flora faunanya seperti orang hutan dan macam itu sudah hampir habis. Wah, subur Mas. Ya? Subur ini. Mas, sekarang kita ada di mana nih, Mas? Di hutan belantara. Hutan belantara Pulau Karimata. Airnya sangat bagus, mengalir sepanjang tahun dan saya tidak temukan itu di pulau lain, di banyak pulau di Indonesia. Sebuah pulau yang hampir secara ini mandiri dari sisi ekologis ya. Airnya ada gunung, ada air, ada laut gitu ya. Di tempat yang kecil seperti itu. Jadi dari sisi pertanian, dari sisi perikanan menurut saya itu sangat potensinya sangat besar ya. Penghidupan terutama penduduk asli ya, saya kira itu enggak orang-orang Dayak, dan saya kira ini yang juga bisa menjelaskan apa yang terjadi di Sampit pada tahun 2002. Pendatang mungkin dapat mendapatkan penghasilan lebih bagus sehingga terjadi satu kecemburuan sosial yang begitu besar ya. Dan masyarakat Dayak pada kenyataannya adalah makin terdesak ya. Saya kira ini juga salah satu problem besar pembangunan kita, karena pembangunan kita memakan sebenarnya masyarakat penduduk asli yang sehingga menyebabkan satu bom waktu keresahan sosial yang sangat besar ya. Saya kira itu problemnya adalah di situ.
Kakaban salah satu yang paling unik ya. Ini adalah pulau atol, pulau kecil, sekelilingnya air asin, tapi kemudian di tengahnya pulau ini ada danau. Airnya air payo, karena air laut juga masuk ke situ, tapi sebenarnya agak sedikit juga tawar ya. Dan yang unik di situ adalah di situ ada ubur-ubur, jutaan ubur-ubur di kolam itu, yang kita bisa berenang di situ karena ubur-ubur itu jinak, dan ini salah satu keunikan, keajaiban dunia ya. UNESCO menyebut salah satu heritage sebenarnya, salah satu yang layak keajaiban alam yang harus dilestarikan. Sangalaki punya keunikan juga, dia sebagai tempat penyu bertelur ya. Kami kebetulan ketika di sana kami menyaksikan bagaimana tuke penyu-penyu kecil itu mulai menetas. Aduh, elang kan. Elang. Kami tinggal di rumah panjang, di sebuah rumah panjang. Di situ bagaimana kehidupan tradisional masih berjalan walaupun mulai terkikis. Bagaimana mereka punya tradisi untuk bercerita, mereka punya tradisi minum anggur dari beras ya, yang bisa bikin mabuk. Kemudian kerajinan menganyam bambu, kerajinan kain dan segala macam masih dilakukan di rumah panjang itu. Ya pernah turun mesin di Kalimantan. Kita ganti gear belakang, sudah rontok, sudah tidak ada jari-jarinya itu. Terus juga mesinnya memang susah diselah. Itu karena kopling selahnya udah haus, udah habis. Kita turun mesin di situ, ganti itu, terus setelah itu sih motor dan mesinnya juga oke lagi sebenarnya. Tradisi menyelam dengan kompresor itu sebenarnya relatif baru. Yang lama, yang tradisional itu adalah orang menyelam begitu saja. Jadi bisa 10 menit, 20 menit di dalam air. Nah, kalau itu nggak ada bahayanya, karena nggak ada nitrogen yang kita hisap ke dalam air ya. Dan di banyak pulau-pulau kita mendengar cerita apa yang disebut janda kompresor. Janda kompresor itu apa? Itu yang suaminya meninggal karena memakai kompresor, sehingga banyak janda-janda yang ditinggalkan oleh nelayan-nelayan ini. Dan
salah satu pulau di Takabonerate namanya Pulau Rajuni. Sebenarnya ini sangat terkenal. Di situ produsen ikan. Daerah yang relatif makmur ya kalau dilihat dari secara sekilas gitu ya. Karena di situ pengolahan ikan. Jadi nelayan itu tidak sekedar hanya menjual ikan, ya, dia menangkap ikan. Tapi di situ ada semacam industri rumah tangga yang mengolah dan semacam. Dan di sini yang membuat ekonomi lebih hidup. Dan di situ banyak nelayan di situ yang berhaji, yang menunjukkan tingkat ekonomi mereka cukup tinggi. Tapi juga di kalangan bawah tetap di lapis bawah, maksudnya nelayan-nelayan yang harus ke laut dan semacam, mereka juga mengeluh. Sebagian juga ada yang lumpuh karena tadi kompresor dan sebagainya. Saya sebenarnya orang yang senang mempelajari atau mencicipi berbagai makanan. Saya tidak terlalu banyak ketakutan untuk mencicipi makanan ya, termasuk juga makanan apapun. Farid Gaban termasuk orang yang menurut saya tidak punya selera soal makanan, karena yang tahu dia hanya makanan Jawa ya. Dimanapun yang dia cari ataupun yang dia tanya, misalkan di Aceh, di Kalimantan, selalu dia mencari makanan-makanan Jawa. Menurut saya sih itu sangat membosankan ya. Kita tahu Wakatobi itu singkatan dari 4 pulau sebenarnya, Pulau Wanci, Kaledupa, Tomia dan Pinongko ya. Jadi ada 4 pulau dan masing-masing pulau yang berdiri sendiri tapi menjadi satu kabupaten ya. Namanya Kabupaten Wakatobi. Sebenarnya di masa lalu kepulauan ini dikenal sebagai kepulauan tukang besi ya. Karena apa? Karena sebenarnya disitulah sejak zaman Portugis, zaman Belanda, masyarakat setempat menjadi tukang besi. Mereka membuat parang, membuat pedang, keris dan semacam untuk kerajaan di Buton. Dan mereka itu bertempat di Pulau Pinongko, pulau yang paling bawah. Yang menarik, mereka itu juga sebenarnya memasok peralatan parang dan semacam ketika terjadi kerusuhan di Ambon dan Poso ya. Tugian ini menarik dari sisi alamnya karena di situ lanskapnya sangat indah. Kalau sunset suasana bisa sangat cerah dan kita bisa menemukan namanya disebut sunset sempurna ya. Matahari terbenam dengan sempurna dengan bulatan merah yang menjilat ke air ya. Kemudian lautnya masih biru, masih bersih. Dari sisi lanskap sangat indah. Tapi ini jarang dikenal oleh orang Indonesia. Sebenarnya lebih banyak orang bule mengenal Togian dibanding orang Indonesia yang mengenal Togian. Di Togian saya menemukan di situ sebagian besar wisatawan yang datang ke situ adalah orang bule. Hampir nggak ada orang Indonesia. Mereka menyelam juga di situ. Mereka snorkel, mereka berenang dan segala macam. Cantik gitu. Dan salah satunya adalah juga berkunjung ke perkampungan Bajo ya, sebuah pulau. Ada satu pulau di situ yang konsentrasi besar orang Bajo di situ. Aduh aku sini. Pina. Jangan kau mau disobringnya dah. Lamar. Dapat dari ayah karena rajin belajar. Tuk sarai sepatu
Miangas itu terletak di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sangi Talaut. Ya. Itu kabupaten paling utara di Indonesia. Jadi secara tradisional, secara ekonomi dan sosial mereka juga dekat dengan Mindanao di Filipina Selatan. Ya. Dulu pernah dipersengketakan apakah Pulau Miangas itu pulau Filipina atau Indonesia. Tapi kemudian dimenangkan dalam arbitrase internasional. Indonesia dimenangkan karena sebagian besar penduduknya memakai bahasa Talaut. Artinya mereka lebih dekat kekerabatan dengan Indonesia. Kapal perintis yang datang ke situ datang seminggu sekali, tapi itu kalau cuaca bagus. Kalau cuaca tidak bagus, mereka bisa sampai 2 bulan, 3 bulan tidak datang ke Miangas. Dan sehingga penduduk di situ yang tergantung makanannya dari luar, hanya tidak makan beras, mereka makan talas yang tumbuh di rawa-rawa di Miangas. Walaupun talasnya enak juga, tapi sebenarnya itu bagian yang menyedihkan kalau mereka tidak bisa menemukan beras karena cuaca buruk dan hal itu. Bagaimana kita bertahan dengan makanan satu kepal tangan yang lauk pauknya hanya ikan asin dan kacang goreng misalkan. Hari pertama bisa makan, hari berikutnya kita nggak bisa makan gitu. Tapi nggak ada pilihan lain selain dari mie gitu. Dan kita nggak mungkin makan mie selama 1 minggu gitu. Itu yang paling tragis ya. Itu pengalaman yang pertama. Nah, pengalaman kedua saat dari Banda Neira ke Merauke. Kondisi dengan hampir sama begitu kan, tidak ada makanan lain dan tidak ada jatah. Ada jatah dari kapal penny tapi dengan kondisi yang ikannya sudah basi gitu ya, nasi juga udah nggak karuan gitu kan. Itu satu-satunya yang dikasih oleh penny terhadap para penumpang. Di Ternate kita lebih banyak menemukan atau meliput tentang sejarah ya. Di situ ada Kesultanan kuno Ternate dan Tidore. Jadi salah satu kesultanan Islam tertua di Indonesia. Ya. Selebihnya kita tahu bahwa Ternate adalah pulau juga tentang pala. Jadi cerita tentang pala, tentang penjajahan, sebagian itu adalah pulau Ternate. Lumba-lumba tidak diburu di situ. Itu ada salah satu tantangannya, tapi biasanya dia dimonitor. Jadi kebetulan saya berkeliling bersama teman dari Conservation International. Mereka memonitor itu lewat GPS dan segala macam untuk melihat migrasi lumba-lumba. Jadi di situ tidak diburu. Dia di sini kan udah lurus. Dia begini. Kalau melihat tingkah lakunya mungkin ada riso dolphin. Tapi apa riso dolphin? Jenis dolphin riso. Namanya riso.
Pulau Andune. Kalau yang paling menderita sebenarnya lagi-lagi di atas kapal ya, karena memang nggak ada pilihan lain ya. Satu-satunya toilet digunakan oleh banyak orang, gitu kan. Terus juga memang air yang diatur hanya jam-jam tertentu, sementara kan nggak mungkin kita mengatur kapan buang hajat sebenarnya. Saya dari Merauke ke Digul memakai mobil angkutan darat, dan di situ sangat khas karena jalan antara Merauke dengan Digul itu jalan yang rusak parah, jadi off road bisa dikatakan begitu. Kami juga sempat berkunjung ke perbatasan di Tugu, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kami juga bertemu dengan pelintas batas, mereka orang Papua Nugini yang membeli barang-barang di sebelah wilayah di Indonesia, tapi juga mereka memakai bahasa lokal. Karena mereka sebenarnya pada dasarnya walaupun berbeda negara dengan orang-orang Papua di sebelah barat, mereka bersaudara, mereka punya bahasa yang hampir sama sebenarnya. Oh, hele lara, oh larak yani amba, oh hele lara, oh larak gola dole bo, oh hele lara, oh larak mai mai, oh hele lara, oh larak oja mai miro, oh hele lara, oh larak gola dole bo, oh hele lara, oh larak mai mai, oh hele lara, oh mai toja moga moga, oh hele lara, oh Kami juga berkunjung ke Ende, kota kecil ke selatan di Flores. Di situ kota bersejarah, disitulah Bung Karno pernah diasingkan. Kami berkunjung ke rumah pengasingan yang sayangnya tidak terawat, seperti banyak tempat-tempat bersejarah lain di Indonesia tidak terawat. Beberapa daerah di Lombok dan di Flores ini menjadi tujuan wisata kedua setelah Bali. Jadi kalau orang ke Bali biasanya orang kemudian ke situ, dan beberapa kapal pesiar itu mampir di Labuan Bajo, kota yang hidup saya kira dibanding banyak tempat-tempat yang lain dari sisi wisata ya.
tujuan kita keliling Indonesia sebenarnya tidak hanya memperlihatkan yang indah-indah tentang Indonesia, tentang laut yang indah, pemandangan alam yang indah dan segala macam, tapi kami juga ingin melihat realitas. Jadi salah satu yang kami kunjungi dalam etapa terakhir di Pulau Jawa itu adalah di Lumpur Lapindo. Saya mengkonfirmasi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, budaya, alam, sumber daya, dan juga tapi sebaliknya itu semua belum dimanfaatkan dengan optimal. Jadi kemiskinan terjadi banyak di kepulauan, di daerah. Banyak kebijakan publik yang menurut saya tidak cukup mewakili aspirasi dari masyarakat. Jakarta mungkin terlalu menyamakan, memukul rata kondisinya seperti ada di Jawa misalkan. Tapi ternyata pada saat di lapangan itu menurut saya sangat jauh sekali gitu. Saya kira pertama adalah membangun infrastruktur ya, kayak jalan seperti Mentawai itu infrastruktur laut atau darat itu sangat minimal. Dan yang kedua saya kira membangun lebih serius lagi tentang konsep apa yang disebut sustainable development ya. Jadi membangun Indonesia yang kaya alam ini, tapi juga secara berkelanjutan dan lestari. Dulu mungkin waktu kecil kita sering mendengarkan tentang konsep dari Sabang sampai Merauke, sebuah konsep yang mungkin bagi semua orang juga belum tahu bagaimana kondisi Sabang, bagaimana kondisi Merauke. Tapi ini menjadi satu semacam satu pengikat bagi warga-warga Indonesia yang dalam sebuah kenegaraan. Setelah 10 bulan, hampir 1 tahun, saya kira ada rasa puas karena sudah bisa keliling Indonesia. Tapi juga ada rasa sebenarnya kurang, jadi makin banyak kita mengetahui tentang Indonesia, sebenarnya makin banyak yang tidak kita ketahui. Saya yakin masih ada harapan untuk diperbaiki ya, agar Indonesia bisa berdiri lebih baik, tapi mungkin perlu perubahan yang mendasar. Dan bagi generasi seumuran saya mungkin itu harus mulai dari perubahan dari cara berpikir, juga perubahan dari cara bertindak ya. Manulau kokodondo dalagate halile marita niang lori omipo alung baganuwai niang lori omipo alung baganuwai kadang main, kadang orang tota toma, lautan Kalimantan, lautan Kalimantan, saing kota Samarinda, lautan Kalimantan, saing kota Samarinda. Lau mai leping lemah, piling matang donang lemes, katinong narabe. Mitat lau mai kawate den burat lau mai halu male.